Kenalkan, nama saya Artika Lempal dari kelas 5-7 dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang muncul weighted product atau metode pengambilan keputusan multi kriteria. Apa itu weighted product? Metode pengambilan keputusan multi kriteria yang kuat untuk mengevaluasi dan meranking alternatif. Definisi dan konsep dasar. Weighted product adalah metode MADM atau MCDA yang mengevaluasi alternatif dengan perkalian nilai kriteria yang dipangkatkan bobot. S sub I sama dengan hasil perkalian dari J sama dengan 1 sampai N dari X sub IJ berpangkat W sub J. Keunggulan weighted product, fleksibel untuk kriteria yang beragam. Kapan metode weighted product digunakan? Evaluasi dan perbandingan alternatif multi kriteria. Yang kedua, pemilihan kandidat atau produk terbaik. Rumus dasar metode weighted product. Metode weighted product adalah metode analisis keputusan multi kriteria atau MCDA yang mengevaluasi alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Ini menghitung skor dengan mengalihkan nilai kriteria. Metode weighted product menggunakan perkalian rating atribut di mana setiap rating dipakatkan dengan bobot kriteria untuk menghubungkan preferensi. Formula perhitungan vektor S sub I. S sub I sama dengan hasil perkalian dari J sama dengan 1 sampai N dari X sub IJ berpangkat W sub J. Interpretasi simbol dalam rumus SI nilai preferensi alternatif ke I, XIJ nilai kriteria ke J untuk alternatif ke I, WJ bobot kriteria ke J, N jumlah kriteria yang dievaluasi, I indeks alternatif, kemudian operator perkalian produk. Jelasan pembuatan kriteria WJ, total bobot kriteria harus sama, sigma WJ sama dengan 1, WJ positif untuk kriteria keuntungan atau benefit, WJ negatif untuk kriteria biaya atau cost. Studi kasus pemilihan restoran terbaik. Yang pertama, identifikasi masalah dan alternatif. Memilih restoran terbaik adalah keputusan penting yang mempengaruhi pengalaman kuliner secara keseluruhan. Alternatif restoran yang pertama adalah ungkir restoran, yang kedua online restoran, dan yang ketiga happy restoran. Kriteria penilaian C1 kualitas makanan masuk dalam benefit, C2 harga makanan atau cost, C3 pelayanan atau benefit, C4 suasana atau benefit, C5 jarak atau cost. Dengan bobot preferensi awal W sama dengan 5, 3, 4, 4. Data awal setiap alternatif. Alternatif mungkin C1 4, C2 60, C3 70, C4 80, C5 0. Untuk amin di C1 3, C2 50, C3 60, C4 75, dan C5 3. Untuk EPI C1 5, C2 55, C3 80, C4 85, dan C5 2,5. Tahap 1 penentuan bobot dan kategori kriteria. 1. Bobot preferensi awal atau W. Nilai bobot awal W digunakan untuk menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria. Ditentukan langsung oleh pengambil keputusan berdasarkan prioritas yang relevan. Contoh W sama dengan 5, 3, 4, 4. Yang kedua, kategorisasi kriteria. Benefit nilai lebih tinggi lebih baik, cost nilai lebih rendah lebih baik. Bobot WJ positif untuk atribut keuntungan, negatif untuk atribut biaya. Contoh benefit C1, C3, C4, contoh cost C2, dan C5. Yang ketiga, normalisasi bobot WJ. Proses mengubah nilai bobot awal menjadi bobot ternormalisasi WJ. Setiap nilai bobot awal WJ dibagi dengan jumlah total dari semua bobot awal, sigma WJ. Pastikan jumlah semua bobot ternormalisasi, sigma WJ, sama dengan WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Tahap 2, pembentukan matriks keputusan. Penyusunan data alternatif dan kriteria. Identifikasi alternatif atau restoran dan kriteria evaluasi, kualitas makanan, harga, servis, suasana, dan jarak. Alternatif restoran 1, C180, C2 20.000, C3 85, C4 80, C5 2. R2 C175, C2 18.000, C3 80, C4 75, C5 1,5. Alternatif ketiga C190, C2 25.000, C3 90, C4 90, C5 2,5. Tipe kriteria dan normalisasi bobot. Klasifikasi kriteria, benefit, atau cost. Normalisasi bobot kriteria agar totalnya sama dengan 1, sigma WJ sama dengan 1. Bobot ternormalisasi ini akan menjadi pangkat. Contoh bobot awal W sama dengan 5, 3, 4, 4, 2, total bobot sama dengan 18. WJ sama dengan WJ
per sigma Wj. Tahap 3 perhitungan nilai vektor X. Langkah-langkah perhitungan SI. Vektor S dihitung dengan mengalihkan rating alternatif per atribut yang telah dipangkatkan dengan bobot ternormalisasi. Kriteria biaya akan memiliki pangkat bobot negatif. Rumus vektor S. Contoh perhitungan vektor S R1 untuk alternatif restoran 1 nilai kriteria adalah C142, C266.000, C360, C475, C5 2,355. Perhitungan S1 adalah S1 sama dengan 42 kali 66.000 kali 60 kali 75 kali 2,355 sama dengan 1,169432. Tahap 4 perhitungan nilai preferensi VI. Formula S sub I sama dengan hasil perkalian dari J sama dengan 1 sampai N dari sub J berpangkat W sub J. Nilai SI adalah vektor preferensi alternatif ke I. XIJ adalah nilai kriteria ke J untuk alternatif ke I. Dan WJ adalah bobot kriteria ke J. P sub I sama dengan S sub I dibagi jumlah dari K sama dengan 1 sampai M dari S sub K. Mana M adalah jumlah alternatif, F sub I adalah nilai preferensi akhir untuk alternatif ke I. Langkah-langkah menentukan preferensi V sub I. Pertama, pastikan bobot dan kriteria atau tabel kriteria. Lakukan pembuatan sigma Wj sama dengan 1. Menentukan nilai vektor S. Menentukan nilai vektor dengan preferensi V sub I. Contoh perhitungan nilai preferensi V1. Misalkan setelah menghitung nilai vektor S untuk 3 alternatif, S1 sama dengan 1,169433, S2 sama dengan 1,22042599, S3 sama dengan 1,26626278. Maka perhitungan nilai preferensi V1 adalah V1 sama dengan S1 per S1 tambah S2 tambah S3. V1 sama dengan 1,169433 per 1,169433 tambah 1,22042599 tambah 1,26626278. V1 sama dengan 0,320. Alternatif dengan nilai V sub I tertinggi adalah pilihan terbaik. Kesimpulan, analis menggunakan metode weighted product menyediakan kerangka kerja yang objektif untuk mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan kriteria menghasilkan rekomendasi yang paling sesuai. Sistematis dalam pengambilan keputusan memastikan pilihan yang paling optimal dan memuaskan. Di sini bisa dilihat perbandingan nilai preferensi dari restoran 1 Mega Restoran, restoran kedua Amin Restoran, dan restoran ketiga Epi Restoran. Dengan masing-masing nilai 0,32, 0,334, 0,346. Alternatif terbaik berdasarkan grafik tersebut, Epi Restoran atau restoran ketiga dengan nilai preferensi tertinggi sebesar 0,346. Epi Restoran merupakan pilihan paling optimal berdasarkan kriteria yang dievaluasi. Implikasi hasil analisis. Hasil ini memastikan keputusan pemilihan restoran berdasarkan pada evaluasi objektif, maksimalkan kepuasan sesuai kriteria. Sekian penjelasan saya mengenai materi weighted product. Terima kasih.